selamat datang lagi di channel Nelma Daan. Terima kasih ya kamu sudah kembali lagi ke channel ini untuk nonton kisah-kisah inspiratif. Dan kali ini saya sudah bersama dengan teman lama saya, seorang desainer muda yang sudah go international. Halo Rinda, apa kabar? Baik, Nelma. Rinda, makasih banyak ya waktunya gue gangguin. Thank you so much for having me. Jadi gimana sih awalnya lo bisa terjun di dunia fashion ini, Rin? Dari SMP tuh gue udah suka gambar dari SD, bahkan gue udah suka gambar-gambar kan. Cita-cita gue mah dulu maunya jadi desainer, terus udah gitu. Ya udah, akhirnya gue pursue deh itu cita-cita. Jenis pekerjaan di dunia fashion gue cobain dari mulai jadi stylist, jadi sempat kerja di majalah, jadi PR, jadi asistennya asisten. Gue sempat sekolah di Inggris, terus udah gitu disitulah gue mulai oke, kayaknya gue paling cocok jadi desainer nih gitu. Sempat kerja juga di London di PR. Terus udah gitu gue kayak gue emang lebih senang membuat gitu daripada mempiarkan. Gue sempat ditanyain sama bokap sih pas lulus SMA, nggak ada alternatif lain ya gitu. Mereka maunya anaknya sarjana ya, ada titel. Dokter, jadi insinyur gitu ya. Seininya bankir gitu kan. Kalau gue sempet kayak nyuruh gue tuh les jahit di Sunan Giri, tapi gue nggak suka. Karena sama ibu-ibu, terus gue kayak satu-satunya anak SMA. Masa hari gue belajar jahit tapi harus mikirin garis tepi di bukunya harus precise. Terus ya udah, akhirnya gue masuk seni rupa ITB, gue ngambil short course in fashion dan sebagainya. Akhirnya ya udah mereka memperbolehkan gue lah untuk S2 di Inggris. Kak, itu kenapa waktu itu lo belum punya brand sendiri ya? Belum. Masih kuliah. Iya, maksud gue kenapa lo nggak memberanikan diri waktu itu untuk Bikin brand. langsung bikin brand sendiri ya? Menurut gue waktu itu kalau gue langsung buka brand, belum berani sih, Nel, waktu zaman masih kuliahan. Kayaknya gue harus belajar dulu deh sebanyak-banyaknya gitu, baru gue bikin brand sendiri. Which is menurut gue aja setelah gue bikin brand, setelah gue magang dari awal 2005, terus gue mulai bikin brand tuh 2010 ya. Maksudnya 5 tahun gue ada experience. Jadi artinya sebenarnya fashion industry itu memang luas ya. Sangat luas, iya. Gak sekedar yang kita lihat lo gambar, lo jahit, kemudian lo taruh di fashion show gitu. Gitu. Fashion show, gitu. Kalau sekarang Instagram gampang, sekarang kan shortcutnya adalah you have Instagram, you have bikin aja website sendiri juga cepet, Tokopedia apa segala macam gampang kan. Rin, jadi lo bikin brand ini waktu lo masih di Jakarta atau lo sudah selesai ambil S2 di Inggris? Habis gue selesai S2 justru. Waktu itu sih menurut gue si S2 gue ini merubah pola pikir gue terhadap fashion dan sebagainya gitu kan. Zaman dulu ready to wear masih sangat jarang. Orang kan paling langsung ke Melawai zaman kita dulu kan, Melawai. Ya kan, terus udah gitu Metro gitu-gitu pas lagi booming-boomingnya tuh. Pas begitu gue nyampe Inggris tuh mata gue jadi kebuka lah. Jadi disitulah gue kayak gue harus banyak belajar lagi nih karena ternyata susah ya, Bo. Gitu kan. Maksud gue, ternyata gue harus belajar jahit benar-benar nih, nggak kayak di waktu di Sunan Giri gitu kan. Terus akhirnya Rin, lo pada saat apa lo memutuskan kira-kira oke, gue siap nih membuat brand atas nama gue sendiri? Di Inggris tuh anaknya they're quite supportive and quite welcoming sama Fresh Graduates Project, karena di sana aja ada Graduate Fashion Week yang khusus untuk anak-anak kuliahan gitu. Jadi sekolah-sekolah fashion seluruh Inggris melakukan exhibition, fashion show dan sebagainya di sana gitu kan. Jadi kayaknya itu juga bagian dari supaya rekruter, jurnalis juga ngeliat sih kayak fresh new talents gimana. Gue apply this competition sama notjustalabel.com. Notjustalabel tuh kayak wadah untuk desainer-desainer baru lah. Ternyata gue agak selected untuk ikutan fashion show di Austria. Gue pakai aja project S2 gue gitu kan untuk sebagai koleksi pertama gue. Terus pulang dari situ ya lumayan tuh, ada maksudnya orang tuh pada approach gue untuk photoshoot kayak atau untuk peminjaman bajunya
siapa. Terus akhirnya gue diajak untuk ikutan London Fashion Week, although it's a off schedule show, tapi it was off schedule tuh artinya di luar si Somerset House. Kalau Somerset House yang di London. Dan itu memang untuk brand-brand yang udah established gitu. Jadi pada saat itu ya udah gue diajak, ya udah ikutan. Jadi karena itu kan gue harus punya brand sendiri ya. Ya udah di situlah gue akhirnya ya udah deh bikin brand. Tapi memang pas di London tuh ya udah bikin brand just for the sake of punya brand. Terus akhirnya gue pulang karena visa gue expired. Ya udah pas di Jakarta mau ngapain ya I think the most natural thing to do is to make a brand. Karya lo nih pernah dipakai sama salah satu selebriti di UK ya? Dia tuh kayak teater star gitu, Joel. Nah, kalau misalnya untuk di Indonesia sendiri yang pakai siapa jangan ditanya ya. Rasanya yang kita sering lihat di TV itu udah pakai baju lo semua ya, artis-artis Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillah. Strategi pemasaran lo, Rin, ketika lo brand lo masuk ke sini gitu, gimana sih? Menurut gue dimanapun lah, bermula dari who your friends are. Ya dong, who do you know? Gue tuh masuk ke dunia fashion di Indonesia di saat mulai naik-naiknya, sosial media mulai menjamur, pekerjaan-pekerjaan baru di dunia fashion juga mulai lahir. Memang pas gue di Inggris juga alhamdulillah karena sempat diinterview sama beberapa media di Indonesia. Jadi pas mereka tahu gue udah balik dan bikin brand di Jakarta, ya mereka pengen tahu apa sih next step lo gitu. Karena dari situlah ya udah gue ikutan deh tuh acara-acara seperti Jakarta Fashion Week, terus udah gitu Plaza Indonesia Fashion Week. Artinya acara-acara major ya fashion di Indonesia ya gue ikutin deh. Dari situlah gue menjalin hubungan sih sama orang-orang di industri dan sekitarnya. Dia nih yang katanya dulunya di London nih, lihat dong karya lo emang kayak gimana sih? Lo dapet inspirasi untuk desain-desain lo nih dari mana, Rin? Gue tuh punya kayak satu board yang pas awal banget gue mulai tuh gue kayak anxious gitu, gue bikin karya pertama gue nih apa ya gitu kan, dengan brand Rinda Salmon. Gue bikin apa ya temanya ya. Terus dia gitu kakak gue, who is PR gue sekarang, dia bilang, lo bikin deh kayak board yang lo suka, semua hal yang lo suka dari lo kecil, as long as you can remember, sampai saat ini, sampai sekarang lo gede gitu kan. Semenjak itu tuh, kalau gue agak stuck, gue balik ke board itu gitu. Cuman makin kesini, gue ngeliat kok kayaknya gue makin intrik sama hal-hal yang gue lihat secara visual. Jadi misalnya alam atau ya taman atau the wants to go traveling kayak gitu sih. Jadi ya basically any randomness ideas yang bisa gue dapet sih. Tanggapan lo menanggapi karya plagiat? Karya lo ada yang di-copy nggak? Ya tanggapan gue nggak terlalu mau memusingkan karena at the end of the day kelihatan sih mana yang memang lo ya, melakukan research dan ya emang lo desainer sama yang I'm sorry lo bukan desainer. Sebagai desainer ya it's a mix between being seniman dengan being a designer gitu kan. Jadi ya kalau yang plagiat biasanya agak kurang bertahan tuh brandnya tuh. Ketika COVID kayak gini, apa yang seorang Rinda sebagai fashion designer lakukan? Yang gue lakukan sebagai brand, sebagai gue dan personally sebagai gue seorang Rinda Salmon ya untuk to show my clients kalau hey we're in this together. Akhirnya gue cepet-cepet tuh bikin masker bahan. Merely benar-benar cuman untuk ya biar kita nggak beli masker medis aja sih. Gue kirim-kirimin tuh ke beberapa my regular clients dan partners. Ya alhamdulillah sih dari situ orang akhirnya beli si masker bahan gue dari situ. Terus udah gitu ya sekarang sih ya kita cuman ya lagi mau bikin line new normal. Jadi misalnya barang-barang yang memang lebih terjangkau tapi untuk khususin new normal ini. Lo kira-kira Rinda 5 tahun ke depan seperti apa nih? Awal tahun ditanyain gitu gue masih bisa kayak masih bisa jawab. Tiba-tiba pandemi. Basically sih gue pengen kalau brand
ya kita pengen punya something yang lebih established lah. Pengennya sih ya si brand two number two gue diperkuat, terus ya divisi seragam juga diperkuat juga sih. Ini divisi seragam nih keren banget gitu loh. Biasanya kan kita lihat kalau fashion designer kan gayanya misalnya yang agak miring-miring gitu, kakinya gitu. Kalau seragam kan kita tahu patronnya harus kaku gitu ya. Challenge-nya seragam, perbedaannya sih memang cukup drastis sih. Gue sebagai desainer ya agak harus toleransikan idealisme gue gitu kan sebagai desainer sama apa kata klien gitu. Jadi harus ketemu di tengah. Terus tapi maksudnya it's a good challenge for me. Gue suka sih karena gue akhirnya jadi bertemu banyak banget orang. Terus udah gitu gue jadi belajar gitu loh, maksudnya ya desain secara fungsi, desain secara desain baju secara fungsi, secara pemakainya, comfortnya, wearability-nya. Apa sih keunggulan dari desainer, Rin, kalau menurut customer lo? Menurut customer gue, mereka seneng the fact that baju gue tuh bisa dipakai dari pagi ke malam. Jadi misalnya, karena kebanyakan memang yang beli baju gue tuh ya wanita-wanita urban. Ini untuk Rinda Salmon ya, beda lagi sama number two. Kalau Rinda Salmon itu ya mereka senang karena mereka bisa pakai untuk kerja, terus pulangnya mereka meeting misalnya ya, sore-sore meeting, malam ada acara dinner atau apa, mereka tetap nggak usah ganti baju gitu, cukup dengan misalnya throw in a jacket and then they can still pakai atasan gue atau dress gue the whole day. Terus I think yang mereka suka juga print, terus sama cuttingan gue sih. Kalau boleh dibilang jadi alirannya rancangan lo nih apa, Rin? Kalau kata misalnya media-media ya bold lines, terus misalnya garis-garis tegas yang berani ya gitu-gitu deh. Cuman memang gue senang sih nge-mix antara sisi feminin dan maskulin digabungin jadi satu, itu gue suka banget. Range harganya dong kalau untuk yang Rinda Salmon? Boleh. Rinda Salmon tuh gue variatif sih sekarang jadi gue lagi mencoba untuk tes di range harga yang baru, which is actually lower. Jadi celana gue mulai dari 950.000. Nggak kalah dong sama Zara. Kemarin gue bikin yang tenunan pakai tangan. Jadi ya gue melakukan si zero waist tenun ini. Dan itu ada dress yang gue sama asisten gue kita nganyam gitu kan, karena dressnya agak banyak ya, gue juga harus ikutan nganyam, seharga sekitar 7 jutaan deh itu. Tapi kalau number two lebih murah lagi, harganya sekitar 300.000 sampai maksimal di bawah sejuta, 800. Jadi teman-teman yang nonton di sini, ini perbedaannya, jadi Rinda ini punya dua line ya, punya dua brand gitu deh. Iya, betul. Dua brand, satu by Rinda Salmon yang tadi range-nya di harga berapa, Din? 950 sampai 7 juta ya. Dan yang satu lagi number two, itu yang mungkin buat benar-benar yang buat daily ya, buat daily wear ya. Daily banget ya. Tapi sebenarnya si number two tuh gue bikinnya sebenarnya all occasion wear untuk all types of body. Jadi ada daily wear, ada dress yang untuk kayak misalnya acara-acara siraman, kawinan siang gitu. Dan gue bikinnya sebenarnya dari petite plus size sama petite all size sama plus size. Oke, size gue gini ada jadinya ya? Ada. Jadi ada banget. Jadi memang itu untuk men-cater ya orang-orang kayak gue juga gitu, maksudnya ya untuk itu sebenarnya untuk awalnya baju sehari-hari gue gitu kan, terus ya udahlah bikin brand aja, lucu juga nih gitu. Online loh, bisa langsung online. Sekarang number tuh malah lagi sale gede-gedean nih, Ceh. Oh ya, nanti masih sis. Tips buat para desainer muda ingin berkarya seperti Rinda Salmon. Belajar bisnisnya. Serius, belajar bisnisnya, sebelum bikin brand mending ngerti banget dulu deh bisnis plan-nya seperti apa, supply chain sistemnya gimana, karena gambarnya memang ya maksudnya belajar nyari research, inspiration dan desain memang
harus kuat, tapi bisnis side-nya juga ya 50-50 lah, sama-sama kuat gitu. Gitu sih menurut gue, karena fashion bisa dibilang lumayan bisnis yang cukup menguras tenaga dan menguras uang. Capital dan overheads-nya harus dijaga gitu, cash flow harus tetap dijaga banget sih. I think it goes to all business gitu, tapi banyak yang mungkin kurang aware bahwa untuk mempertahankan suatu brand fashion, ya maksudnya lu fashion show aja bisa ratusan juta, New York Fashion Week, London Fashion Week juga itu kan bisa, New York kalau nggak salah terakhir udah MM-an gitu kan. So either lo bisa dapat sponsor atau lo self funding ya kan. Cuman mau ikutan trade show, exhibition dan sebagainya, ya lo kan harus bayar gitu kan, dan itu nggak murah gitu. Jadi untuk bikin bajunya juga kan ya you need capital. Jadi itu sih, siapkan mental bisnis itu sama pentingnya sama research and design development. Itu dia tipsnya ya, jadi dalemin juga bisnis sih, jadi jangan cuman maksudnya ya lo seneng gambar, lo ngerasa lo bisa gitu, tapi setelah itu how to sell-nya dan belakangnya itu yang harus lo pelajarin juga. Dan lo kan juga pengen punya suatu bisnis yang sustainable dong. Jadi teman-teman kalau mau cari produk lo selain online di rindasalmon.com pasti ya, di Instagram juga ada offline store-nya di mana? Offline store, this is a funny story. Actually, gue baru aja tutup offline concession gue di Central Department Store di Grand Indonesia. The reason being is because kemarin pandemi lumayan ya, 3 bulan. What we offer adalah ini website kita lagi under maintenance, tapi yang kita mau untuk lakukan adalah you can try. Jadi misalnya lo lihat baju gue di Instagram, terus udah gitu lo mau nyoba dong, karena kan ya maksudnya online, kadang baju seharga segitu untuk beli langsung online kan lo agak mikir juga kan, maksudnya beli nggak ya. So what we are doing is kita offer service di mana you can try it on dulu, jadi kita kirim. Jadi bisa contactless atau mau ada staff gue yang datang ke, kalau misalnya masih within Jakarta ya boleh lah ya gitu. Jadi dan ini sebenarnya masih within Jakarta sih si service ini. Pengennya sih nanti ke depannya ya kota-kota lain, cuman gue masih memikirkan sistem yang baik gimana. Tapi supaya ya itu untuk menggantikan si brick and mortar retail yang kita punya, ya kita pikir ya orang kan ke toko sebenarnya untuk nyoba kan gitu loh. Jadi ya udah kita bisa kirimin by Gojek atau whatever, atau staff gue bisa datang ke sana. Kalau nggak cukup ya ntar kita alter dan sebagainya. Kalau cukup ya silakan diambil, atau misalnya mau yang ada di alteration dan sebagainya bisa dibalikin terus ntar kita kirim balik. Ini juga mungkin salah satu kelebihan lo ya, lo berinovasi ya Rin, gitu. Artinya ya Insya Allah. Ya lo Insya Allah. Dalam servis juga kan, maksud gue ya ketika kita tahu banyak yang mengeluh juga karena ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tapi lo tetap berpikir bagaimana caranya untuk sebenarnya menjaga, memuaskan customer lo. Oke, Rinda, makasih sekali lagi. Thank you so much. Thank you for having me. Karyanya, aku tunggu lagi karya-karyanya. Amin. Karya-karya. Kutunggu pesanannya. Amin, mudah-mudahan ya. Rinda, makasih banyak ya. Ya, thank you Nel. Yes. Mudah-mudahan karyanya bisa sampai sini lagi suatu saat nanti. Ada Harrods dan teman-teman. Amin. Amin gitu. Ya guys, oke. Rin, sampai teman-teman, terima kasih banyak. Ini dia videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen. Yes. Nelma Daan, ya kan namanya gitu kan? Thank you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.